Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih setelah 1 tahun lamanya nggak ngonten. 1 minggu maksudnya. Akhirnya bisa hadir lagi dengan joget casing. Salah video bro, itu mah joget viral. Ntar malah ikutan viral lagi. Ini bos. Nah ini dia nih, casing juga bisa joget. Nah saya akan bahas casing yang barusan joget tadi nih. Dan mungkin sebagian dari kalian udah pakai casing satu ini. Sebelum dilanjutkan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Merek satu ini udah nggak asing lagi buat saya. Mungkin bagi kalian juga ya. Karena dulu banget nih ya, berapa kali ngambil merek ini buat dijadikan racikan PC alias rakitan PC. Nah kebanyakan produk dari merek ini juga cukup memuaskan, walaupun juga ada tipe tertentu yang kurang baik menurut saya. Dan kali ini saya kedatangan casing terbaru besutan Paradox Gaming nih dengan bentuk akuarium, tapi nggak kotak-kotak banget. Jadi tampilannya itu sedikit lebih enak dibanding yang versi kotak ya. Yap, kita bakal bahas Paradox Gaming Cosmic M White dengan harga Rp760.000. Dan distributor resmi merek ini adalah Foxhound. Gimana nih harganya menurut kalian? Kemurahan? Kemahalan? Rasanya nggak sih ya kalau kemahalan, karena dalam paket penjualan kalian dapat 3 kipas RGB yang modelnya kekinian, dan spek casing ini juga cukup oke di kelasnya. Harap diketahui kalau casing ini sendiri hanya support motherboard M.A.T.X dan Mini ETX. Untuk radiator sendiri support hingga 360 mm bagian atasan. Baju dong, maksudnya bagian atas casing. Kemudian bisa dipasang 9 kipas nih, 2 di samping, 3 di atas, 3 di bawah, dan 1 di belakang, bukan belakang rumah. Panjang VGA maksimal hingga 420 mm dan tinggi CPU cooler hingga 160 mm. Untuk power supply sendiri nggak ada informasi detail panjang power supply yang dipasang ya. Cuma di webnya sendiri ini tulisannya support ATX doang nih. Kemudian untuk storage bisa dipasang 5 storage nih, 3 SSD dan 2 hard disk. Detail lengkapnya silahkan kalian lihat di deskripsi atau di video. Dus casing Paradox ini rada mengotak ya, dan ukurannya lumayan gede nih. Informasi di bagian depannya cuma ada merek tanpa ada bentuk casingnya dengan tulisan Cosmic maksudnya. Dan data lengkap casing ini ada di bagian samping dusnya. Setelah dikeluarkan, bentuk casingnya ini enak loh dilihat. Kalau dibandingkan yang versi kotak ya. Ya memang bukan Paradox doang sih yang keluarin casing model kayak gini ya. Tapi intinya model gini saya suka nih. Casing ini pakai kaca bening yang dibagi 3 bagian nih. Depan, di bagian siku, dan di bagian samping. Karena kacanya bening langsung kelihatan bagian dalamnya. Yang mana ada 3 kipas yang udah terpasang nih. 2 model reverse dan satunya model biasa. Pada pojok bagian bawah kaca depan ini ada logo Paradox. Dan cakepnya buat penempatan tombol power dan port bagian depan ini ditaruh di bawah casing bagian samping ya. Jelasnya akses buat colok-colok lebih gampang nih kalau posisi casingnya ditaruh di atas meja, kecuali kalau di bawah ya, ntar salah colok. Di bagian ini ada tombol power, reset, audio, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Dan semuanya ini berwarna putih. Bahkan USB 3.0 pun ikutan putih ya. Syukur ada namanya, biar nggak salah colok mana USB 2.0, mana USB 3.0. Untuk buka penutup kaca sampingnya ini cukup kendorkan 2 baut pengunci di bagian sampingnya. Ini bautnya model tempel ya. Dan tetap hati-hati ya kalau mau buka kacanya. Di kacanya ini sendiri dikasih 3 plat nih, bagian atas, bawah, dan samping. Dan bahan kacanya ini tergolong tebal ya. Untuk kaca bagian siku sama depannya ini juga bisa dicopot nih, tapi baiknya kalian copot terlebih dahulu cover bagian atasnya. Selain berfungsi memperkokoh casing bagian atas ini juga sebagai dust filter ya. So casing ini nggak pakai dust filter model magnet lagi. Coba nih dilihat susunan kabel manajemennya, cukup baik kalau menurut saya. Dan juga jarak antara motherboard ke bagian atas casing ini cukup baik. Untuk 2 fan bagian sampingnya ini berfungsi sebagai intake ya. Dan di bagian list sama tengah bila kipasnya ini bakal memancarkan LED RGB. Sama di bagian sampingnya juga nih. Jadinya kalau dinyalakan nanti rame. Lanjut buat buka kaca di bagian sikunya ini, copot 2 baut penguncinya, bagian atas maupun bawah. Dan untuk ketebalan kacanya ini samaan ya dengan kaca samping maupun kaca depannya.
Untuk ventilasi di bagian belakang ini cukup baik ya, semuanya itu bolong-bolong, cuma penutup slot ekspansinya doang nih, nggak dibolongin. Dan model penutupnya ini model geser, tapi gesernya kok tanggung banget nih, coba lihat, kecil banget bukaannya. Ya ujung-ujungnya wajib copot nih kalau mau pasang VGA, repot. Oh ya, salah satu penutup slot ekspansinya ini bisa dilepas pasang nih, cuma satu doang sih, sisanya model tanam semua. Oke, lanjut pada bagian penutup sampingnya ini ada dua ventilasi udara. Satunya buat narik udara masuk ke dalam casing, satunya lagi buat power supply. Buat buka penutup sampingnya juga ini pakai dua baut, modelnya tempel ya, tapi tetap bisa juga dicopot bautnya. Pada bagian kabel manajemen ini cukup banyak tempat santelan kabel tisnya. Jelasnya ini mempermudah buat merapikan kabel di casing ini. Nah, di bagian tengahnya ini adalah bracket storage nih, dan tinggal copot dua baut penguncinya kalau mau melepas bracketnya. Di bagian atas kalian bisa pasang 3 SSD dan di bagian dalamnya ini 2 hard disk. Lanjut kita buka dulu kabel mengkabel casing dari Paradox ini. Bentar, ini ada satu bungkus peralatan buat pemasangan perangkat PC nih. Di dalam ini ada 5 kabel tis putih. Terus ada speaker buat motherboard nih yang bakal bunyi tit. Ini kalau dipasang di motherboard pas dihidupin ya. Jangan digabung titnya, ntar jadi sudahlah. Terus satu bungkus baut berwarna silver nih. Dan di dalamnya ini ada pengunci stand off motherboard. Oke, lanjut untuk buka kaca bagian depan, buka terlebih dahulu dua baut pengunci sampingnya ini. Kemudian tinggal digeser aja dan kebuka kacanya. Dan ini samaan ya, ada 3 plat di bagian kaca depannya ini. Nah, dari tadi kalian udah lihat ya, kabel mengkabel casing ini udah putih semua bro. Sayangnya cover kabelnya ini nggak nyampe ke konektornya. Jadi ya ada nuansa warna-warni di kabelnya, sayang banget. Di sini ada konektor USB 3.0, HD audio dan USB 2.0 sama front panel. Ini coba lihat tulisan di konektornya, ikut keputihan, maksudnya putih. Dan begitu pun juga kabel kipasnya ini udah berwarna putih ya. Di sini ada 2 konektor nih, 3 pin RGB yang udah sambung menyambung dan power 3 pin. Ini juga udah sambung menyambung ya. Cukup disayangkan kabel power kipas ini hanya 3 pin ya. Harusnya yang umum aja deh, yang 4 pin. Pada bagian kaki casing ini ada 4 busa yang tergolong kecil. Sayangnya cuma 4, harusnya tambah 1 lagi. Karena kan bentukan casing ini modelnya model siku ya. Kemudian udah pakai dust filter magnet di bagian bawahnya ini. Dan di bagian atasnya karena posisinya udah kebuka covernya, kalian bisa lihat sendiri dudukan atau tempat buat pasang radiator ataupun casing di bagian atas ini. Lanjut pemasangan perangkat PC ke dalam casing Paradox ini. Seperti biasa, casing yang udah kasih fan dalam paket penjualannya, khusus bagian belakang ini enaknya dicopot dulu ya, biar nggak nyusahin. Dan ketika dipasang motherboard ini nggak ada kendala yang berarti. Begitupun juga pemasangan radiator ukuran 240 mm. Terus untuk pemasangan konektor front panel dan power supply ini juga nggak ada kendala yang berarti. Untuk pemasangan storage, nah ini dia nih, wajib urutan. Pertama pasang SSD terlebih dahulu, baru deh pasang harddisk 3,5 inch-nya. Karena kalau harddisknya yang duluan dipasang, SSD-nya nggak bisa dipasang. Maksudnya nggak bisa dikunci bautnya, karena ketutupan bodi harddisk. Dan satu lagi nih, posisi harddisknya ini kan di dalam ya. Baiknya kalian pasang power SATA dan kabel SATA harddisk terlebih dahulu nih, sebelum kalian pasang bracketnya ke casing. Karena kalau udah kepasang juga, ini saya nggak tahu cara nyolok kabel power SATA sama SATA-nya. Kalau kalian bisa ya, keren sih. Lanjut pemasangan power supply ini nggak ada kendala yang berarti ya. Begitupun juga buat merapikan kabel di bagian belakang ini. Dan mohon maaf nih, buat video merapikannya nggak dikasih lihat karena udah nggak keburu lagi. Tapi ya minimal ada sampel videonya ya. Untuk pemasangan VGA atau kartu grafis ada sedikit keruwetan karena kalian harus copot dulu penutup slot ekspansinya. Ya cuma ini doang sih kendala pemasangan di VGA-nya. Selebihnya aman. Dan beginilah hasil merapikan kabel di bagian depannya. Gimana? Cakep kan? Apalagi kalau kalian pasang radiator 360 sama 3 kipas di bagian bawahnya. Makin padat dan montok. Sekarang kita hidupkan PC-nya. Dan wow, gegap gempita, bersinar terang bagaikan ibu kota Nusantara dan sangat menggoda. Jakarta bos. Apa sih? Ibu kota.
Kayaknya nggak tahu ya. Sudah, nggak usah dibahas. Termalah kemana-mana. Dan coba perhatikan LED RGB dari kipasnya yang cukup menarik. Ini kalau menurut saya. Mirip kipas apaan ya? Ayo, yang tahu silahkan dikomentari. Tapi sayangnya kecepatan putar kipasnya ini terbilang biasa aja sih. Nggak terlalu kenceng. Dan sayangnya lagi di web Paradox sendiri, ini nggak ada penjelasan berapa kecepatan putar kipas bawaan casing Paradox ini. Yang tahu monggo dikomentari ya. Lantas gimana nih menurut kalian? Dengan rentang harga Rp760.000, apakah layak beli atau enggak? Kalau saya pribadi sih di rentang harga segini masih oke banget ya. Tampilannya bisa dibilang cakep, bahan kacanya cukup tebal, begitupun body casingnya. Terus jumlah storage yang bisa dipasang juga cukup banyak nih, walaupun ribet. Kemudian dukungan radiator 360 sama VGA dengan super panjang ini jadi salah satu kelebihan casing satu ini. Cuma satu sih yang cukup disayangkan di casing rentang harga segini. Harusnya udah dikasih port USB Type-C ya. Tapi ini sayangnya belum ada. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Paradox Cosmic M White ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.